Kembali untuk pantauan arus mudik terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dari Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Selamat pagi, Indira. Indira, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah terjadi lonjakan kendaraan? Baik, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek, di mana saat ini Jason saya akan kepada Anda situasi terkini di Tol Jakarta Cikampek. Saat ini terpantau sangat padat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan saat ini kami berada di kawasan Cikarang, di mana saat ini kepadatan dapat ditemukan imbas adanya peralihan menuju kontraflow, di mana saat ini terdapat sejumlah kendaraan yang memang masih terlihat banyak memilih di lajur normal dibandingkan untuk kembali untuk masuk ke lajur kontraflow di sejumlah titik, dan salah satunya berada di titik di Cikarang ini. Dan meski begitu memang pantauan kepadatan ini juga berlangsung sampai dengan kilometer 52, di mana di kilometer 52 terdapat lajur pertemuan antara dari flyover MBZ bertemu dengan lajur tol utama, di mana di situ ada pertemuan jalan yang menyebabkan kepadatan menumpuk di titik itu, ditambah juga dengan adanya terjadinya bottleneck, serta juga ada peralihan untuk kendaraan menuju ke lajur kontraflow. Dan memang kemacetan ini bisa dibilang tidak wajar, karena memang kemarin pagi ketika kami berbincang dengan salah satu pemudik yang menepi di pinggir jalan tol sendiri, kami bertanya dari mana ke mana, mereka menjawab dari Jakarta menuju ke Trans Jawa. Dan di gerbang tol Cikampek sendiri, umumnya dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek itu menempuh jarak 85 km yang bisa ditempuh dalam hanya waktu 1,5 jam. Tetapi kemarin kami berbincang dengan pemudik, mereka bisa mencapai dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek sendiri dalam waktu 6 jam dari perjalanan pukul 11 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Dan memang dari jarak waktu tempuh tersebut bisa dibilang sudahlah tidak normal lagi. Dan juga hingga saat ini pihak kepolisian dan juga jasa marga sudah standby berada di sejumlah titik kepadatan, terutama di salah satunya di Cikarang dan juga Karawang, yang menjadi salah satu titik krusial di mana terjadinya kepadatan imbas pertemuan lajur dan juga peralihan jalan kontraflow sendiri. Dan juga nantinya meskipun begitu kemacetan ini nantinya terurai berdasarkan pantauan kami di kilometer 57, di mana lalu lintas baik kontraflow maupun lajur normal sendiri terpantau lancar sampai dengan gerbang tol Cikatama. Meskipun begitu, memang masih terdapat sejumlah antrian kendaraan di sejumlah titik, terutama di titik kontraflow. Meskipun begitu, itu bukan menjadi sebuah kepadatan yang berarti di lajur kontraflow, karena setelah itu lajur kontraflow sendiri kembali lancar. Tidak hanya itu, nantinya juga di gerbang tol Cikatama masih terdapat penumpukan, terutama penumpukan di gardu tol, di mana di gardu tol sendiri antriannya cukup panjang, bisa jadi disebabkan karena memang ada kendaraan yang menghambat antrian dengan saldo kartu elektronik mereka alami kekurangan, sehingga mereka harus top up di gerbang tol, sehingga menyebabkan antrian yang bisa dibilang cukup panjang oleh karena satu mobil yang menyebabkan hambatan di gardu tol Cikatama sendiri. Dan hingga saat ini juga dari jasa marga sendiri memprediksi bahwa pada masa puncak arus mudik lebaran ini terdapat 300% peningkatan dibandingkan dengan hari-hari normal di lalu lintas tol Jakarta Cikampek. Maka dari itu memang telah dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang dimulai dari Cawang sampai dengan kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, kemudian dimulai dari gerbang tol Cikatama sampai dengan Kali Kangkung, itu sudah dilaksanakannya one way nasional dimulai dari kilometer 70 sampai dengan 414 Kali Kangkung, yang akan dilaksanakan terhitung sejak 17 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti 20 Maret ketika sudah masuki hari raya Lebaran. Dan juga untuk mengantisipasi juga kepadatan juga di gardu tol sendiri
sudah Jasa Marga membuka 22 gardu tol baru, di mana ketika hari-hari normal gardu tol yang beroperasi terdapat 15 gardu tol, namun pada kali ini karena memang terjadi peningkatan 300%, itu peningkatan yang cukup besar, dibukalah 22 gardu tol. Dan memang sebelumnya juga rekayasa gardu tol ini telah dilaksanakan ketika tanggal 13 sampai dengan 14 Maret dengan membuka 19 gardu tol, sehingga sekarang Jasa Marga sendiri membuka 3 gardu tol baru. Kembali ke studio, Jason. Ya, Indira, sudah ada penambahan jumlah gardu tol, kemudian ada sistem kontraflow dan one way di sejumlah ruas. Kalau Anda amati lagi di sepanjang tol tersebut, bagaimana dengan fasilitas penunjangnya, seperti misalnya rest area di sana? Apakah juga terjadi penumpukan, informasi yang Anda dapat, dan apa upaya yang dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan pemudik di sejumlah rest area? Oke, baik Jason dan juga pemirsa, di tol Jakarta Cikampek sendiri terdapat rest area yang utama berada di rest area kilometer 57, di mana ketika kami melintas memang terdapat banyak antrian masuk ke rest area, dan juga terdapat antrian juga panjang yang menyebabkan kepadatan antrian kendaraan di jalur keluar rest area kilometer 57 sendiri. Dan memang dalam penanganannya mengenai membludak ke rest area, dari pihak Jasa Marga sendiri telah menambah kantung parkir di rest area, dan juga telah diposisikan sejumlah petugas Jasa Marga bekerja sama dengan kepolisian untuk mengurai adanya kepadatan antrian kendaraan yang masuk ke rest area, dan juga mengatur lalu lintas keluar dari rest area, terutama di kilometer 57 yang menjadi salah satu rest area utama di jalan tol Jakarta Cikampek sendiri. Dan memang antrian tersebut pada akhirnya kembali lagi terurai di sekitaran kilometer 60, di mana kendaraan sudah bisa mulai melintas dengan lancar sampai dengan gardu tol Cikatama. Kembali ke studio, Jason. Indira, satu lagi, bisa Anda gambarkan kepadatannya, peaknya atau puncaknya ini dimulai spesifiknya sejak kapan? Dan kemudian kalau tadi Anda mengatakan estimasi dari Jakarta ke gerbang tol Cikampek itu memakan waktu 6 jam sampai pukul 6 pagi tadi. Kalau sekarang Anda memeriksa atau Anda cek, estimasinya berapa lama, Indira? Oke, baik Jason dan juga pemirsa, memang keramaian ini telah terjadi pada tanggal 17 Maret 2026 pada dini hari sampai dengan masa puncaknya di 18 Maret 2026 yang kemarin juga di jalan tol Jakarta Cikampek, MBZ, dan juga sampai dengan titik pertemuan di kilometer 52 sendiri terpantau padat. Dan juga memang imbas dari hal ini menyebabkan yang pada awalnya memang jarak 85 km itu pada awalnya bisa ditempuh dengan 1,5 jam. Tetapi memang untuk saat ini berdasarkan pantauan Maps Digital sendiri, jarak dari Jakarta ke gerbang tol Cikatama masih tetap 85 km dan bisa ditempuh dalam jangka waktu 2 jam 15 menit yang didominasi dengan warna merah, terhitung dari Cawang, Bekasi, Cikarang sampai dengan kawasan Karawang, di mana menjadi titik temu flyover MBZ dengan lajur utama jalan tol Jakarta Cikampek. Dan kembali lagi nanti kepadatan ini mulai terurai di kilometer 60 sampai dengan menuju gerbang tol Cikatama. Kembali ke studio, Jason. Baik, jadi sempat ada estimasi 6 jam sampai dengan tadi pagi. Kalau sekarang dicek sudah 2,5 jam, tapi kemudian itu masih bisa berubah lagi. Terima kasih jurnalis Metro TV Indira Pramesti melaporkan dari lokasi, dan selamat bertugas kembali.